Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Asy-Syuhada yang terhormat Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Bapak Zainal Abidin, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Asy-Syuhada Ibunda Ustadzah Hajah Musnaini, Ibunda Ustadzah Hajah Umsiyah, Ibunda Ustadzah Hajah Hamidah Hamid, Ibunda Ustadzah Hajah Kartini, Bunda Ustadzah Hajah Zuriyah Ali SPD, para ustadzah, para ustadzah, 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 para asatizat, para pimpinan-pimpinan majelis, mohon maaf kalau ada yang terlewat. Namun insya Allah tidak kurangi rasa cinta dan tazim saya. Seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, syukur nikmat. Pada siang hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah, fi baitin min buyutillah. Kumpul kita pada siang hari ini mudah-mudahan mendapatkan jutaan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan kesempatan waktu saya, dan alhamdulillah atas izin Allah hari ini saya bisa berhadapan dengan calon-calon bidadari surga. Kelihatan dari bajunya, kelihatan dari wajahnya, potongan-potongan calon penghuni surga. Baru potongannya dulu, belum dijahit. Alhamdulillah, saya bahagia begitu syiar majelis pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang udah kenal tambah kenal, yang belum kenal jadi kenal. Udah pernah ketemu sama saya sebelumnya, Bu? Gak kompak nih jawabnya. Udah ya? Di mana? Oh, di TikTok. Pernah nonton TikTok? Nonton YouTube? Nonton Trans TV Islam itu Indah? Jamaah? Oh, jamaah? Alhamdulillah. Pernah nonton di TV One Damai Indonesiaku? Alhamdulillah. Sekarang hadir di sini, tidak ada jarak, tidak ada batas, dan tidak ada dusta di antara kita. Ya, saya mohon maaf di atas supaya bisa terlihat semuanya. Jamaah sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya hadir ke sini wasilah dari sahabat-sahabat saya, dari sahabat kemanusiaan. Ini ada standing banner untukmu Palestina. Ya, karena sampai dengan sekarang kita tahu saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih kesusahan. Kalau suka ada yang melihat di tayangan televisi atau di handphone, itu biasanya kelihatan anak-anak yang kurang gizinya, susah mencari air bersihnya, apalagi kalau lagi musim dingin, sulit menemukan pakaian hangatnya. Jangankan pakaian hangat, makan aja susah. Dan itu yang terjadi di kota Palestina.
ya, Zionis Israel yang tidak habis-habisnya menghancurkan. Tapi hikmah dari bulan Rajab adalah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Isra yang tadi saya dengar Qori'ah membaca, karena saya dari tadi nggak ada di rumah Sahibatul Majlis, saya dengerin membaca surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang disebutkan Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi disebutkan bahwa Masjidil Aqsa Palestina, Masjidil Aqsa itu barakna haulahu, penuh dengan keberkahan di sekitarnya, dan juga menjadi tanda-tanda kekuasaannya Allah. Maksudnya apa? Bu, Assalamualaikum. Perut aman, perut? Udah pada makan? Kaki aman? Itu yang kurang aman. Ibu, Zionis Israel Palestina menghancurkan, Zionis Israel yang menghancurkan Palestina, Zionis Israel laknatullah alaih yang menghancurkan negara Palestina, Gaza khususnya, itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Tiap hari anak kecil hancur, orang tua meninggal dunia, berapa ratus setiap harinya meninggal dunia. Tapi kenapa kok anak kecilnya nggak habis-habis? Puluhan tahun dihancurkan oleh Zionis Israel laknatullah alaih, tapi setiap hari hancur, berapa ratus meninggal, syahid, tapi sampai sekarang masih aja anak kecil berlarian. Itu yang disebut barokna haulahu. Masjidil Aqsa dan sekitarnya memang diberikan keberkahan, berkah jumlahnya, berkah keimanannya. Mereka subhanallah nggak gencar, nggak takut menghadapi Zionis Israel, mempertahankan tanah mereka. Ya cuma resikonya habis makanan, habis air bersih dan lain sebagainya. Jadi saya bersama dengan sahabat-sahabat di kemanusiaan untuk Palestina ini mengajak dan menghimbau bahwa sisihkan harta kita untuk mereka, saudara kita yang ada di Palestina. Makanya saya pengen nanti teman-teman dari sahabat kemanusiaan mungkin bisa menjalankan kotak, ya, niatkan untuk kita berinfak untuk mensupport saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mau Bu? Kita makan enak, tidur enak, hari-hari kita nyaman, tapi kita sisihkan. Kalau kita sisihkan harta yang kita miliki, insya Allah tidak termasuk orang yang lalai, tidak termasuk orang yang cuek dengan kesusahan yang ada di negara Palestina. Sambil salawatan Ibu ya, sambil salawatan silahkan dikeluarkan hartanya sekemampuan kita, seikhlas mungkin. Apalagi niatin sedekah ini, niatin untuk hajat kita, mungkin yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan diberi kesehatan, anak kita anak yang soleh-soleha, semata-mata kita ikut berdonasi untuk saudara kita yang di Palestina. Kita baca salawat busyra, hafal? Salawat busyra ya, pakai hati enak kayaknya nih ya. Ya, salawat busyra 2 kali, salawat tibil qulub 2 kali ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna fiha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa mu'allimina wa talabatana wa talibina
Ini tim hadrohnya kayaknya udah profesional nih. Nggak pakai janjian, nggak pakai latihan, udah asik aja ya. Mudah-mudahan yang profesional jadi internasional. Baik jamaah sekalian, hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang diberikan oleh para panitia terkait dengan amalan harian dari baginda Rasulullah SAW. Ya, sifat dan sikap yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, karena tepat bulan ini adalah bulan Rajab. Ada imannya di mana? Di sini. Yang hadir, insya Allah kelihatan semua memiliki keimanan. Ketika Nabi sedang berjalan melintasi para sahabat pagi-pagi, Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian? Kemudian para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Kabar kami Rasul beriman kepada Allah. Sama kayak jawaban ibu-ibu di sini nih, beriman kepada Allah. Kata baginda Rasul, apa tanda-tanda iman kalian? Para sahabat ngejawab 3. Yang pertama, nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal radha wa narda bil qada. Kata sahabat, tanda iman kami Rasul 1, nasbiru 'alal bala, sabar kalau lagi mendapatkan ujian. Ibu, ada yang lagi diuji nggak di sini? Angkat tangan siapa yang hidupnya nggak diuji? Nggak ada, termasuk saya. Kita semua diuji. Kita semua setiap hari mendapatkan masalah. Betul apa enggak? Saya lihatin wajahnya lagi pada bermasalah semuanya. Yang pertama, sabar kalau lagi diuji. Yang kedua, wa nashkuru 'ala radha, bersyukur dengan segala macam kebahagiaan. Kalau ada kebahagiaan, kita senang, kita bersyukur. Wa narda bil qada, ridha dengan semua ketentuan-ketentuan Allah. Bu, ketika sahabat menyampaikan sabar kalau diuji, syukur kalau mendapatkan nikmat, ridha dengan semua ketentuan-ketentuan Allah, langsung baginda Rasul mengatakan, antumul mu'minuna haqqan, kalian benar-benar dalam keadaan beriman. Berarti kalau ditanya apa tanda-tanda iman kita, 1, sabar kalau diuji, 2, syukur kalau dapat nikmat, 3, ridho dengan semua ketentuan-ketentuan Allah. Amin ya rabbal. Sabar kalau diuji, syukur lagi dapat nikmat, ridho. Nah, udah itu aja patokannya. Ya, jadi bulan Rajab ini bulan peningkatan keimanan kita. Iman luas maknanya. Iman luas. Yang saya bahas hari ini adalah terkait dengan bagaimana cara mendekatkan hubungan kita kepada baginda Rasul. Imannya ada, percaya tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Cuma saya pengen tahu kita pengen tahu amalan-amalan harian Nabi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ibu, kalau kita dekat sama Nabi, insya Allah kita jadi orang yang beruntung. Kalau hati kita nyantol sama Nabi, insya Allah kita jadi orang yang beruntung. Karena kata Nabi, almar'u ala man ahabba, seseorang itu kelak nanti bersama dengan siapa yang dia cintai. Bu, seseorang kelak nanti akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ibu cinta sama suami, ketemu nanti langsung di sana. Amin. Ketemu sama orang tua, ketemu nanti di sana. Makanya jangan sampai salah punya cinta. Cinta yang paling tinggi harus kita tanamkan kepada baginda Rasulullah SAW. Konkretnya gimana Ustazah? 1, biar senang ikutin keseharian dari baginda Rasulullah SAW. Biar senang ikutin yang menjadi rutinitas dari baginda Rasulullah SAW. Waktu yang sangat singkat ini rasanya nggak mungkin kalau menceritakan banyak hal, tapi mudah-mudahan beberapa poin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1, Nabi SAW itu setiap hari Nabi itu selalu membaca istighfar setiap hari.
Padahal Nabi nggak punya dosa. Nabi manusia suci, murni, kunci surga ada padanya. Tapi Nabi setiap hari dosanya ada apa enggak? Dikit apa banyak? Sekarung sampai 10 karung. Berapa kali baca istighfarnya? Kadang-kadang cuma 3 kali, itu juga habis sholat. Itu juga nggak khusyuk, itu juga sambil buka mukena. Makanya kita niatin perbanyak baca istighfar. Kenapa? Ittiba sama Nabi, ngikutin apa yang menjadi rutinitas dari baginda Rasulullah SAW. Apalagi yang punya masalah, kan tadi saya bilang ya, ini kayaknya wajah-wajah yang lagi pada punya masalah nih. Kayaknya wajah-wajah yang lagi pada bermasalah ini ya. Banyakin baca istighfar. Kata baginda Rasul, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang merutinkan baca istighfar, yang sempit terasa lapang, masalah ada jalan keluarnya, dan Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Jadi yang pertama, jangan kurangin baca istighfar, insya. Kalau habis sholat mah biasa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini tapi nih bu, assalamualaikum. Yang di luar aman, yang di luar, yang di dalam aman, perut aman, perut, mata aman, kaki. Saya udah liatin dari tadi yang puter sana, puter sini, selonjor sana, selonjor sini, nyender sana, nyender sini. Ya nggak apa-apa, selonjorin aja, aman. Malu namanya masih remaja putri ya. Ya. Ini apalagi di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini perbanyak baca istighfar. Kalau habis sholat biasanya kita baca astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Naikin sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu. Banyakin baca itu juga. Kapan? Lagi tahajud, lagi sholat duha. Dan ada di bulan Rajab istighfar khusus di bulan Rajab. Apa bu bacaannya? Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Pokoknya isi hari-hari kita dengan memperbanyak membaca istighfar. Insya satu, Nabi setiap hari selalu baca istighfar. Yang kedua, Nabi SAW setiap hari nggak tinggal yang namanya sholat malam. Bahkan sampai kakinya bengkak. Ibu kakinya pada bengkak apa enggak? Kayaknya bengkak juga nih. Tapi nggak tahu deh sebab sholat malamnya yang lama apa kebanyakan makan kangkung. Baginda Rasul tiap malam nggak pernah tinggal sholat malam, meskipun cuma baginda Rasul bacaannya panjang sampai kakinya bengkak. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik, kau nggak punya dosa. Ya Rasulullah, kau nggak punya dosa, kunci surga ada padamu. Namun mengapa kau setiap malam, sholat tahajud sampai lama meneteskan air mata, kakimu bengkak? Kata baginda Rasul, ya Aisyah, wahai istriku, ya Humairah, wahai istriku. Tuh akhlak Nabi kalau manggil istrinya dengan panggilan kesayangan, ya Humairah. Ya, ibu kalau dipanggil sama suami panggilannya apa? Tuh, dipanggil sama suami panggilannya apa?
Babalu. Itu siapa yang manggil siapa itu? Oh, kalau kita manggil suami Babalu. Kalau suami manggil kita Nyak lu. Nyaknya siapa yang jadi gitu dia tuh? Itu panggil kesayangannya ya. Akhlak Nabi, pulang bilang sama suami, bang, panggil saya dengan panggilan sayang. Mau dipanggil apa? Umayroh. Karena suami kan Umayroh itu artinya pipi yang kemerah-merahan. Iya bang. Di mana merahnya? Jangan meronak pipinya ya. Dia panggil sayang apa deh gitu ya. Kata baginda Rasul, ya Umayroh, ya Aisyah, kenapa saya ini setiap malam tahajud, sholat malam, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Emang gak boleh kalau aku pengen jadi hamba Allah yang bersyukur. Cara syukurnya Nabi keren, dengan sholat malam, dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, lama bacaannya sampai kakinya bengkak. Padahal Nabi manusia yang mulia. Lalu bagaimana kita? Lalu bagaimana kita? Manusia yang penuh dosa, manusia yang berlumuran khilaf. Lalu kenapa kita tidak mau menghidupkan malam kita dengan qiyamul lail? Bu, mulai hari ini kita niatin tiap malam bisa mengerjakan sholat malam meskipun cuma 2 rakaat, insya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Tengah malam bangun sholat tahajud sebagai ibadah tambahanmu. Siapa yang istiqomah, Allah akan angkat derajat kita. Amin ya rabbal. Ibu punya masalah, tahajud. Pengen doanya diijabah, tahajud. Pingin anak kita soleh-solehah, tahajud. Pengen suaminya soleh, tahajud. Pengen derajat kita terangkat, tahajud. Pingin banyak hal, tahajudlah. Sempetin malam minimal 2 rakaat, insya Allah. Ustazah misalnya habis sholat isya tidur mejep sebentar, tahu mejep? Bahasa Jerman sonoan dikit. Merem sebentar, tiba-tiba bangun jam 11:30. Selama sudah mejep, selama sudah merem, ketika terbangun kita bisa sholat tahajud. Atau yang kedua, ustazah semalaman gak bisa tidur, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 gak bisa tidur, boleh gak tahajud? Belum tidur, sholat malam saja itu namanya qiyamul lail. Jadi bedanya, kalau ibu udah tidur habis bangun sholat, maka namanya tahajud. Yang namanya tahajud, di dalam tahajud mau sholatnya sholat hajat, mau sholatnya sholat witir, mau sholatnya sholat ba'diyah isya, mau sholatnya sholat tasbih, maka sholat itu menjadi sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah terbangun dari tidur. Kalau belum jam 12, nggak apa-apa, yang penting udah tidur. Kalau nggak tidur, belum tidur, tetap bangun, tetap ibadah, bisa. Namanya qiyamul lail. Tuh, sholat tarawih besok nih yang kita akan kerjakan insya Allah. Sholat tarawih termasuk qiyamul lail. Sholat yang dikerjakan setelah waktu isya dan dikerjakan belum pakai tidur, itu namanya qiyamul lail. Mana yang benar, mana yang bagus, dua-duanya kita hidupkan. Artinya kalau udah tidur tetap kita sholat, namanya tahajud. Kalau belum tidur tetap kita sholat, namanya qiyamul lail, insya. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak qiyamul lail, nggak ada alasan untuk kita nggak tahajud. Kalau udah tidur sholat tahajud, kalau belum sempat tidur sholat qiyamul lail. Artinya kita hidupkan malam kita dengan ibadah kepada Allah. Bu, pokoknya kita niatin deh
Ini malam, mulai hari ini hidupkan malam kita dengan memperbanyak ibadah malam kita. Insya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, menyaksikan siapa hambanya yang minta pasti akan Allah berikan, siapa yang hambanya mohon ampun pasti Allah akan ampuni. Dan subhanallah, siapa yang berhajat, meminta, memohon, pasti akan Allah berikan jalan keluar dari masalah-masalahnya. Kapan? Tahajud. Dulu waktu zaman di pondok pesantren, kalau di sini ada yang suka mondok, di antara kegiatan aktivitas rutin bangunnya lebih awal, betul apa enggak? Ini kalau yang pernah mondok pasti ngalamin, kalau bangun tidur pasti 1 jam sebelum subuh, bahkan 1,5 jam sebelum subuh. Apa yang dilakukan? Tahajud. Karena ternyata kalau kita hidupkan malam dengan tahajud akan mempermudah semua urusan-urusan kita. Lagi masih belajar tahajud, belajarnya jadi gampang ngafalnya. Sekarang sudah menjadi seorang istri, ayo tahajud. Dengan tahajud akan mempermudah masalah-masalah kita. Kita mungkin sedang usaha, dengan tahajud mudah-mudahan akan memberikan keringanan, kelancaran dari setiap masalah atau dari setiap usaha kita. Amin ya Rabbal. Ikutin Nabi, tiap malam sempetin sholat tahajud meskipun 2 rakaat. Insya ngomongin masalah tahajud, saya boleh minum? Bismillah. Ibu kenapa liatin saya? Masya Allah. Kata Nabi gini, pesan Nabi ketika Nabi menginjakkan kaki di kota Madinah, ini pesannya hebat, pesannya istimewa. Kata Nabi gini, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam wa aqimu ta'am wasilul arham sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Nabi gini, wahai manusia, afsus salam, tebar salam, tebar damai. Ketemu sama sesama muslim muslimah, ucapkan salam. Yang mengucapkan salam kita jawab dengan salam. Afsus salam, tebarkan kebaikan, jangan ciptakan permusuhan. Wa atimu ta'am, yang kedua, senang bagi makanan, senang bersedekah. Wa silul arham, silaturahim, jalin silaturahim. Yang keempat, shollu bil laili wan nasu niyam, sholat malam orang lagi pada tidur. Orang lagi tidur kita sholat. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Pengen gak masuk surga penuh damai? Yang pertama, jangan ciptakan permusuhan, damai sama sesama. Aqimu ta'am, sering bagi makanan, sering bersedekah. Kayak tadi tuh, kita ikutan buat nyumbang saudara kita di Palestina, kita ikutan berbagi bersedekah, ya, silul arham, kita jalin silaturahim, sholat malam orang lagi pada tidur. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, masuklah ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan bisa kita hidupkan malam kita dengan sholat tahajud meskipun cuma 2 rakaat. Insya Allah. Jadi bangun subuhnya rada awalan dikit. Di Jakarta subuh tuh 4.20, 4.21 kurang lebih. Bangunnya lebih awal, 3:30 udah bangun. Sholat 2 rakaat, dapat 4 rakaat, dapat 6 rakaat, angkat tangan sama Allah. Ya, hidupkan malam kita. Insya Allah hidup kita penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal. Itu yang kedua. Nabi setiap hari merutinkan, melazimkan, hidupkan malamnya dengan tahajud. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Setiap hari Nabi tidak kurang dengan senyuman. Senyum, Bu, senyum. Nabi setiap hari senang senyum. Bahkan kata salah seorang
Al-Ghifari ketika ditanya oleh istrinya, kok kau senyum mulu, ngomong senyum, nanya senyum, kalau ngomong senyum terus? Kata Abi Dzar, hakadha ra'aitu minan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini yang aku lihat dari Nabi, ma tahaddatsa bihadisin illa wa tabassam, enggak saya lihat dari lisannya Nabi ketika bicara kecuali Nabi selalu tersenyum. Ini kadang-kadang senyum ini orang pelit, bahkan kadang-kadang orang banyak salah. Mohon maaf nih, sama tukang sayur senyumnya lebar, sama tukang warung senyumnya lebar, pengalaman. Sama yang di luar senyumnya lebar, cuma sama suami senyumnya kurang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Main tunjuk-tunjukkan. Iya, ada yang ngaku, Bu senyum, senyum sedekah, cuma tetap senyumnya ada aturan. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu kepada wajah orang lain sedekah. Makanya senyumnya harus ada lawannya, harus ada temennya. Jangan senyum-senyum sendiri, mentang-mentang senyum sedekah, mentang-mentang senyum ini adalah perbuatan yang baik, senyum sepanjang hari. Enggak juga ya Bu, senyumnya juga tahu tempatnya. Kalau yang bukan mahram jangan gampang tebar senyuman. Sama suami biar banyak senyumnya, jangan senyumnya tahu tanggal cuma di awal bulan doang. Awal bulan senyumnya lebar, tengah bulan agak kurangan, akhir bulan nggak ada senyumnya. Senyum, ibu, senyum kepada pasangan halal, senyum kepada suami, itu besar pahalanya. Ntar ibu pulang praktekin ya, ibu praktekin. Sampai di rumah, assalamualaikum, ibu ngomongnya sambil dibukain sama suami, cium tangan suami bolak-balik, sambil tanya, bang udah makan siang? Kata suami udah. Ibu nanyanya sambil tawarin, bang mau minum kopi apa enggak? Ibu tanyanya sambil, kata suami boleh, enak kali ya sore-sore ngopi. Ibu berangkat ke dapur sambil ambil kopi, ambil gelas sambil ngaduk kopinya, sambil bawa kopi di atas sampan, sambil kasih ke suami, bang nih kopinya, sambil duduk di samping suami, liatin suami sambil. Kira-kira kata suami kita apa? Berarti ibu jarang senyum sama suami. Berikan senyuman yang terbaik. Urusan gigi banyak yang hilang, Pak, itu nomor 2. Yang penting senyum. Ya Allah, senyum sedekah. Bu, ternyata senyum adalah sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada wajah orang lain adalah sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menebar senyuman kepada para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan melepaskan senyuman kepada kaum kafir Quraisy yang senantiasa ingin menjatuhkannya, ingin mencoba untuk menyakitinya. Bu, senyum. Kalau kita kayaknya senyum sama orang yang baik biasa, bisa insya Allah. Cuma senyum sama orang yang belum baik sama kita gimana? Senyum sama orang yang baik biasa, cuma senyum sama orang yang belum baik, inilah yang luar biasa. Makanya mudah-mudahan pengen jadi orang yang biasa apa pengen jadi orang yang luar biasa? Kalau pengen jadi orang yang luar biasa, senyumlah kepada orang yang belum baik mungkin kepada kita. Insya Ustazah, saya udah senyumin, mukanya dibuang.
Ibu apain? Besok mau kondangan nggak punya muka. Ayatnya langsung dari baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Dosa orang yang mendiamkan orang lain lebih dari 3 hari. Dosa. Ayo, hati-hati nih. Ngediemin orang lain lebih dari 3 hari dosa. Ketika bertemu, wa yuridu hadza wa yuridu hadza. Ketika ketemu, yang satu melihat ke sana, yang satu melihat ke sini, alias pelengas-pelengos. Kata Nabi, wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Namun yang lebih baik di antara keduanya, siapa orang yang lebih baik? Yaitu man yabda'u bisalam, yang mulai salam duluan, yang mulai tegur duluan. Mulai hari ini, jadilah kita orang yang istimewa. Apa istimewa? Tetap berbuat baik meskipun kepada orang yang belum baik kepada kita. Insya. Karena hati-hati nih, bentar lagi mau Ramadan. Bu, assalamualaikum. Masih pada melek? Kaki udah berapa kali putar tadi? Ya. Jadi kita niatkan bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan meskipun kepada orang yang belum baik kepada kita. Bu, orang senyum kita senyumin. Betul? Orang senyum kita, orang baik kita, orang ramah kita, orang suka memberi kita, orang cubit, baru kepancing. Jangan. Itu kemarin. Tapi sekarang kita niatkan untuk ikutin akhlaknya Nabi, tetap menebar salam, tetap tersenyum, tetap baik meskipun kepada orang yang belum baik kepadanya. Kita juga insya Allah bisa begitu. Meskipun itu orang belum baik sama kita, tetap kita baikin. Insya Ibu, ini bulan Rajab, bentar lagi mau masuk Ramadan. Kita niatin biar baik sama semua orang, karena ada golongan manusia yang ibadahnya banyak tapi ditolak sama Allah. Siapa mereka? Yaitu musyahid. Siapa itu musyahid? Orang yang masih nyimpen dendam dalam hatinya, orang yang masih nyimpen marah dalam hatinya, orang yang masih gak senang sama orang lain. Oleh karena itu, yuk kita niatin. Poin yang ketiga adalah kita baik sama semua orang, kita tersenyum kepada semua orang, baik orang yang memang sudah baik kepada kita meskipun orang yang mungkin belum baik kepada kita. Insya Allah. Itu aja 3 ya, 3 yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita mengikuti bagaimana keseharian dari baginda Rasulullah SAW. Pertama, perbanyak baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal. Kedua, sholat malam, sholat tahajud. Kalau orang sudah istiqomah sholat tahajud, maka hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besar kemungkinannya wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, yang ketiga, murahlah senyum kita, tapi jangan salah tempat ya. Tetap harus menjaga diri, jangan kita senyum kepada yang bukan mahram, tapi kepada pasangan, kepada suami, kepada orang tua, kepada teman, kepada kerabat. Milikilah rasa empati kita. Senanglah kita menebar kebaikan, senanglah kita menggembirakannya, minimal hanya dengan senyuman. Insya Allah itulah hal yang insya Allah bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.
Baik jamaah sekalian, alhamdulillah hampir 45 menit saya menyampaikan paparan terkait dengan apa yang menjadi aktivitas harian Rasul. Ini bulan Rajab, bulan kemuliaan, bulan yang penuh berkah, bulannya Rasulullah SAW. Maka kita tingkatkan keimanan kita dengan meningkatkan ittiba, meningkatkan hal-hal yang bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah yang kita lakukan semuanya akan berdampak manfaat kelak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Sekali kita sholawatan, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah mudah-mudahan apa yang diniatkan, mudah-mudahan semua niat apa yang kita niatkan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf mohon ridho. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bahwa kita ini hizib memang diperdayakan untuk saling menolong satu sama lainnya. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Siang ini kita jadikan momen bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di bumi Palestina, khususnya Alul Gaza dan sekitarnya, karena saat ini sudah mulai merata, genosida sudah merata ke berbagai kota, tidak hanya di Gaza Utara, tapi sudah merata ke kota-kota yang lainnya. Mari bentuk support dan dukungan kita, jangan lewatkan momen Masya Allah, katakan ini sebagai bentuk cinta. Belumlah seberapa yang nanti akan kita berikan, tapi bentuk cinta kepada saudara-saudara di bumi Palestina melalui lembaga sahabat kemanusiaan untukmu Palestina. Kepada tim sahabat kemanusiaan Palestina kami silakan untuk menggalang dana. Mari ibu jangan ragu, jangan takut, yang masih ada uang di kantongnya keluarkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Keluarkan infak sedekah sebelum datangnya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya udah mulai lowbat nih kayaknya, udah mulai ngantuk. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah gitu dong Bu, semangat. Karena menjawab salam itu adalah hukumnya wajib. Masya Allah, terima kasih. Baik Bunda, mohon izin sebelum kita akhiri kajian kita, nanti insya Allah akan dipimpin doa langsung sama Ustazah Qadul Nada. Jadi mohon izin bagi bunda-bunda jangan dulu meninggalkan tempat kajian ini. Kurang afdol rasanya tanpa ditutup dengan doa bersama ya Bunda ya. Izin kami dari Yayasan Sahabat Kemanusiaan, Lembaga Kemanusiaan, Lembaga Filantropi yang beralamat di Karawang Bunda, tepatnya di Perumahan Permata Permai, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur. Jadi kalau Bunda mudik atau melimpir ke Karawang, mampir Bun ke kantor kami di Karawang Timur insya Allah. Sahabat Kemanusiaan ini tiga punya program, yaitu kemanusiaan, pendidikan, dan ekonomi pemberdayaan. Nah, dalam program kemanusiaan, kami sedang ada program besar Bunda, yaitu membantu saudara kami yang ada di Palestina Bunda. Kita ada program yang namanya Hangatkan Palestina. Kang, kenapa hangatkan? Di sana juga sama Bunda, lagi musim hujan, musim dingin ya Bunda ya. Bahkan lebih ekstrim di sana itu sampai minus Bunda cuaca di sana itu. Kita bayangkan bahwa kita tahu bersama bahwa Gaza saat ini hari 462
semenjak genosida Bunda 7 Oktober 2023. Jadi udah lama banget Bunda ya. Kita bayangkan keluarga kita lagi di tenda pengungsian kena banjir Bunda, Masya Allah. Maka sebagai tugas seorang muslim, sebagai seorang muslimah, wajib hukumnya kita untuk membantu. Minimal tadi doa terbaik kita untuk saudara yang dari Palestina, Insya Allah. Nah Bunda, kami di sini memegang tiket surga Bunda. Kalau tiket surga ya, seperti yang tadi disampaikan sama Ustazah, terputuslah amalan semua Bani Adam ketika menjelang maut kecuali 3. Salah satunya yaitu sedekah jariah. Jadi di sini kami akan mengajak melelang program yang dahsyat. Yuk kita sama-sama untuk membantu saudara dari Palestina. Kang, gimana caranya? Di sini saya memegang kartu komitmen donasi, Bunda. Apa tuh kartu komitmen donasi, Kang? Kartu komitmen itu bagi Bunda yang mau support program Palestina, cukup dengan niat Bunda. Bunda hanya dengan niat, Bunda implementasikan sedekahnya atau tunaikan niatnya bisa besok, lusa ataupun minggu depan. Terserah Bunda. Bunda bisa waktunya kapan, punya rezekinya hari apa, mangga Bunda tunaikan. Jadi sifatnya ini bukan hutang Bunda, tapi niat kita untuk membantu saudara dari Palestina Bunda. Ada 2 program besar Bunda. Pertama, kita insya Allah akan mendistribusikan selimut Bunda untuk warga di camp-camp pengungsian. Kok bisa sih dari Karawang ke Palestina? Bisa Bunda. Kami bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang ada di Palestina, namanya Yayasan Ruwad Gaza Palestina Bunda, yang di Indonesia dipimpin sama Syekh Ibrahim Ali Hasan. Jadi insya Allah bagi Bunda yang punya rezeki lebih menitipkan donasinya ke kami, insya Allah Bunda, kami akan tunaikan amanah dari Bunda-Bunda semua, insya Allah. Sifatnya di sini kami hanya mengajak, menantang bagi Bunda-Bunda yang mau support, silakan Bunda. Kami akan lelang paketnya. Satu paketnya itu 1 juta Bunda. Bagi Bunda yang mau siap, mau support program yang mulia ini, silakan Bunda acungkan tangan. Silakan kami undang ke depan. Nanti akan foto bersama dengan Ustazah Fatul Nada, sama akan dapat merchandise atau shawl Palestina dari kami, insya Allah. Bukan kami untuk bermaksud untuk ria Bunda. Insya Allah sedekah dengan terang-terangan baik, sedekah dengan sembunyi-sembunyi juga baik, insya Allah. Baik, tanpa berlama-lama saja nih, saya akan langsung, karena saya punya waktu cuma 5 menit sebelum kita akhiri kajian ini. Bismillah, mungkin di Masjid Jami' Syuhada ini, ya Allah, saksikan di sore hari ini jamaah di sini mendistribusikan 50 paket selimut buat saudara kami di Palestina. Amin Allahumma amin. Baik, bagi Bunda siapa yang mau mengawali, insya Allah silakan Bunda. Bismillah, acungkan tangan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Sifatnya ini hanya bentuk komitmen Bunda. Kang, saya belum punya uang hari ini, cashnya boleh niat dulu Bunda. Bunda tunaikan bisa besok, lusa, minggu depan, atau bahkan bulan depan Bunda, mangga, tergantung Bunda punya rezekinya. Izin niatnya kami catat dengan kartu komitmen donasi seperti ini Bunda, agar ada akadnya Bunda ya. Izin Bunda ya. Ada, silakan Bunda, yang di luar, yang di tengah. Mumpung ada Gurunda Ustazah Fatul Nada nih, kapan lagi bisa mampir ke masjid. Ada Bunda? Masya Allah. Silakan buat yang mengawal lagi. Ada, silakan Bunda. Kapayun Bunda mengawalin, insya Allah. Teman-teman izin teh syal ya. Syal. Nah, silakan, jangan usah ragu-ragu ya. Silakan. Satu paketnya hanya 1 juta Bunda. Bunda boleh 2 paket, 5 paket, 10 paket, mangga Bunda bebas. Sifatnya tidak dipaksa Bunda. Kami hanya fasilitator saja Bunda. Kami hanya mengajak kepada Bunda-Bunda untuk menunaikan program yang mulia ini, insya Allah. Maka Bunda bisa di sebelah sini Bunda, agar Ustazah di tengah-tengah gitu. Satu lagi teh, shellnya kurang ambil didokumentasikan tanpa pakai shell. Silakan, ada lagi? Karena harus nyampe. Bunda, silakan bagi yang
bunda berminat ke depan dulu saja. Nanti ketika sudah di depan, nanti silakan hubungi dari tim sahabat kemanusiaan untuk dicatat niatannya dengan kartu komitmen donasi. Silakan tim media, ada yang fotoin? Ada yang fotoin tim media? Mangga. Masya Allah, ini bunda-bunda yang sudah mencontohkan ya. Bagi bunda-bunda yang lain semoga termotivasi juga untuk ikut membantu, ikut bersedekah, mensupport program yang mulia ini. Ada lagi bunda, silakan. Bismillah. Gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu bunda ya. Ini sifatnya hanya ajakan, sifatnya hanya mengajak kepada jamaah Masjid Asy-Syuhada untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Tidak harus hari ini. Tadi yang di belakang berbisik, Kang, saya donasinya cuma 500.000, bolehkah saya patungan sama teman saya? Boleh bunda, mangga silakan, sesuai dengan kemampuan ya. Boleh 500.000, boleh. Palestina yang ada di camp pengungsian di Gaza Utara, kami juga terakhir kemarin distribusi paket sayur mayur, alhamdulillah sebanyak 16.200 penerima manfaat. 2.700 paket kami distribusikan di camp pengungsian di Pada Yunis, Gaza. Jadi insya Allah kami memang support untuk fokus kepada program ke Palestina. Maka kajian, support bantuan kemanusiaan, pokoknya tidak ada yang sia-sia yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, semuanya menjadi berkah dalam kehidupan kita. Untuk para donatur yang sudah sangat baik hati mau berbagi rezeki untuk saudara-saudara kita di bumi Palestina, ingat amal baik yang kita keluarkan bukan buat mereka kok, tapi buat kita juga sebagai tabungan akhirat untuk kita. Oke, saya mau foto Majimus juga. Waktu yang sudah berlalu gak bisa kembali lagi. Tanpa terasa kok Rajab udah di tengah bulan lagi. Oleh karena itu setiap hari isi waktu kita dengan kebaikan-kebaikan agar Rajab kita penuh kebaikan dan berkah. Sya'ban nanti kita pertahankan kebaikan, insya Allah berkah. Panjang umur kita bisa merasakan lezat beribadah di sajian-sajian Ramadan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, selesai sedulah seluruh rangkaian acara kita. Terima kasih Ustazah, sangat bagus sekali apa yang disampaikan buat kita siang hari ini, menjadi mood booster buat kita, menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat. Kita tutup dengan doa, semoga bermanfaat, insya Allah menuju cerdas bermanfaat, insya Allah. Baik jamaah sekalian, mari kita baca Fatihah. Yang sudah berniat untuk ikut berinfak ya, baik infak masjid, infak untuk Palestina, infak untuk fuqara wal masakin, infak keluarkan harta, mudah-mudahan diganti dengan harta yang berlipat ganda. Kita niatkan, ada niat buat orang tua yang sudah meninggal dunia, niat buat anak yang sudah meninggal dunia, buat suami yang sudah meninggal dunia, niat buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Insya Allah pahalanya akan disampaikan ke ahli kubur yang insya Allah akan menjadikan kuburnya taman-taman surga. Dan sedekah yang kita keluarkan, kita niatkan, mungkin ada yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan membuat badan kita sehat sesuai dengan anjuran Nabi, dawu martohum bisodaqoh, obat yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Namun terutama sedekah yang kita lakukan insya Allah kelak nanti sedekah ini akan menemani kita di alam kubur yang akan menjadi kubur kita kelak taman-taman surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani ahlil khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya mustahil sahil sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridho. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.